Laut selalu menjadi misteri, indah sekaligus menakutkan. Di bawah permukaan, lebih dari 80% dunia bawah laut masih belum kita jelajahi. Apa yang bersembunyi di sana? Apakah itu hanya ikan biasa, atau mungkin sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih mematikan? Laut tidak hanya menjadi tempat lahirnya kehidupan, tetapi juga rumah bagi kisah-kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Mari kita mulai perjalanan kita ke dunia monster laut paling menakutkan yang pernah ada. Bersiaplah, karena Anda akan bertemu dengan makhluk yang selama ini hanya ada dalam mimpi buruk Anda. Nomor 1, Kraken, sang penguasa laut dalam. Di antara legenda paling menyeramkan dari laut, Kraken adalah yang paling dikenal. Bayangkan kapal layar besar abad ke-18 dengan layar mengembang penuh berlayar di perairan dingin Norwegia. Angin tenang, tetapi tiba-tiba, blam! Air meletup ke segala arah. Dari kedalaman muncul makhluk dengan tentakel sebesar tiang kapal. Kraken, makhluk raksasa ini mampu membungkus kapal hanya dalam satu gerakan dan menariknya ke dasar laut. Banyak pelaut Norwegia mengklaim melihat Kraken dengan ukuran yang sangat besar sehingga mereka salah mengira makhluk itu sebagai pulau terapung. Namun, apakah Kraken hanya mitos? Tahun 2006, kamera bawah laut menangkap gambar cumi-cumi raksasa dengan panjang lebih dari 12 meter. Bukankah ini membuktikan bahwa legenda Kraken mungkin terinspirasi oleh makhluk nyata? Tentakel segede tiang kapal? Bang, kalau Kraken beneran muncul, aku bakal tampar pakai wajan raksasa. Kalau dia mau nangkep aku kasih sambal dulu biar dia pikir-pikir lagi. Nomor 2, Megalodon, raksasa purba yang menghantui. Sekarang kita beralih ke makhluk yang benar-benar pernah ada, Megalodon. Hiu terbesar yang pernah menghuni planet ini. Panjangnya mencapai 18 meter, lebih besar dari bos sekolah. Bayangkan rahangnya dengan gigi sebesar tangan manusia mampu menggigit paus besar dalam satu serangan. Megalodon diperkirakan punah 3,6 juta tahun lalu. Tetapi beberapa orang percaya mereka masih bersembunyi di laut dalam. Tahun 2012, sebuah kapal penangkap ikan di lepas pantai Afrika Selatan menangkap sonar yang menunjukkan bayangan raksasa. Banyak yang berspekulasi, apakah itu Megalodon atau hanya paus besar? Hingga kini misteri itu belum terpecahkan. Bang, kalau Megalodon masih ada, aku bakal bikin kontrak. Aku tawarin dia jadi bodyguard aku. Siapa tahu dia mau. Jess, Megalodon nggak makan kontrak, dia makan orang yang bawa kontraknya. Oh iya lupa, tapi bang, aku kan orang yang gak enak dimakan, jadi aman lah. Nomor 3, Leviathan, monster dari kedalaman mitologi. Jika kita menyelam lebih dalam ke lautan mitos, Leviathan adalah nama yang paling sering disebut. Dalam Alkitab, Leviathan digambarkan sebagai makhluk yang sangat besar, mampu menciptakan ombak besar hanya dengan sekali gerakan. Ular laut raksasa ini menjadi simbol kehancuran dan kekacauan. Namun, beberapa ilmuwan modern percaya bahwa Leviathan mungkin sebenarnya adalah interpretasi awal tentang paus sperma raksasa atau ular laut yang lebih besar dari apapun yang kita tahu. Tidak ada bukti fisik Leviathan, tetapi setiap kali paus besar muncul di dekat kapal kecil, legenda itu terasa begitu nyata. Bang, Leviathan ini kayak ular naga di film-film ya. Kalau aku punya Leviathan, aku bakal pakai dia buat ke sekolah biar nggak kena macet. Jess, itu monster bukan ojek online. Tapi kan keren, Pipi. Bayangin aku duduk di punggung Leviathan sambil bawa bekal nasi goreng. Nomor 4, Anomalocaris, predator purba zaman Kambrium. Mari kita kembali ke 500 juta tahun yang lalu, ke zaman Kambrium. Laut saat itu penuh dengan makhluk yang tidak pernah Anda bayangkan, termasuk Anomalocaris. Predator purba ini memiliki tubuh pipih dengan panjang hingga 1 meter, dan mulutnya berbentuk seperti lingkaran gergaji. Fosil-fosilnya menunjukkan bahwa Anomalocaris adalah predator puncak di zamannya, menakuti trilobit dan makhluk lainnya. Para ilmuwan percaya makhluk ini menjadi nenek moyang dari banyak predator laut modern. Meskipun ukurannya kecil dibandingkan dengan monster lain, Anomalocaris adalah teror nyata bagi dunia purba. Nomor 5, Siren, daya tarik mematikan. Terakhir untuk sesi ini, mari kita bicara tentang Siren, makhluk mitos yang dikenal sebagai penggoda laut. Siren digambarkan sebagai makhluk setengah manusia, setengah ikan, dengan suara yang begitu indah sehingga pelaut kehilangan akal sehat mereka dan menabrak karang.
Namun, beberapa sejarawan percaya bahwa legenda siren sebenarnya berasal dari dugong atau paus yang dilihat dari kejauhan. Terlepas dari asal-usulnya, siren tetap menjadi simbol misteri dan bahaya dari laut. Bang, kalau aku ketemu siren, aku bakal tantang dia karaoke. Suaranya memang bagus, tapi suaraku lebih rock and roll. Jess, kalau siren beneran muncul, aku yakin dia bakal tenggelam karena nggak tahan dengar suara kamu. Bang, nggak sopan itu. Nomor 6. Dunkleosteus, rahang baja dari masa Devonian. Bayangkan sebuah predator dengan tubuh seperti tank, lengkap dengan rahang yang begitu kuat hingga bisa menghancurkan armor mangsanya dalam satu gigitan. Inilah Dunkleosteus, ikan prasejarah yang hidup sekitar 360 juta tahun lalu. Dengan panjang hingga 10 meter dan berat hampir 4 ton, Dunkleosteus adalah salah satu predator puncak di zamannya. Dunkleosteus memiliki rahang tanpa gigi, tetapi bagian rahangnya terbuat dari lempengan tulang tajam yang bisa memotong mangsanya seperti pisau panas memotong mentega. Makhluk ini adalah mimpi buruk bagi apapun yang berenang di dekatnya. Para ilmuwan bahkan mengatakan bahwa gigitan Dunkleosteus lebih kuat dari buaya modern. Bang, kalau aku ketemu Dunkleosteus, aku bakal kasih dia ikan cupang, biar dia punya temen. Jess, ikan cupang nggak bakal cukup buat perutnya. Dia butuh paus kecil untuk sarapan. Oh, kalau gitu, aku kasih dia undangan pesta makan ikan, Bang, biar nggak makan aku duluan. Nomor 7. Mosasaurus, raja laut zaman dinosaurus. Jika Dunkleosteus adalah tank, Mosasaurus adalah kapal perang. Makhluk laut ini hidup sekitar 66 juta tahun lalu pada zaman dinosaurus. Dengan panjang mencapai 18 meter, Mosasaurus adalah predator terbesar di lautan pada masanya. Bayangkan seekor makhluk dengan tubuh seperti campuran buaya dan ikan paus, berenang dengan kecepatan luar biasa, dan rahang yang dipenuhi gigi tajam. Mosasaurus bisa menerkam mangsanya dengan satu serangan maut. Makhluk ini bahkan digambarkan dalam film Jurassic World sebagai monster raksasa yang melahap segalanya dari ikan hiu hingga helikopter. Nomor 8. Stetacanthus, hiu dengan punggung aneh. Selanjutnya, kita kembali ke zaman prasejarah untuk bertemu dengan Stetacanthus. Hiu ini tidak sebesar megalodon, tetapi bentuk tubuhnya sangat unik. Di punggungnya terdapat struktur mirip anvil atau landasan besi yang membuatnya terlihat seperti perabot berjalan di laut. Fungsi landasan ini masih menjadi misteri. Beberapa ilmuwan percaya bahwa struktur ini digunakan untuk menarik pasangan, sementara yang lain berpikir itu adalah mekanisme pertahanan dari predator. Apapun alasannya, Stetacanthus adalah contoh nyata bahwa alam bisa menciptakan makhluk yang aneh tapi luar biasa. Nomor 9. Pliosaurus, predator dengan gigi pembunuh. Mari kita bicara tentang Pliosaurus, salah satu reptil laut terbesar yang pernah hidup. Dengan panjang hingga 15 meter, makhluk ini memiliki rahang yang dipenuhi gigi tajam seperti pisau. Gigitannya begitu kuat sehingga bisa menghancurkan tulang mangsanya dalam sekali serang. Pliosaurus adalah teror nyata di laut, memangsa apa saja, mulai dari ikan besar hingga reptil laut lainnya. Fosil-fosilnya ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa dan Amerika Selatan, membuktikan bahwa makhluk ini adalah penguasa laut global pada zamannya. Wah, Pliosaurus ini kayak buaya laut ya, tapi lebih gede. Betul, Jess. Tapi bedanya Pliosaurus lebih cepat dan lebih mematikan di air. Nomor 10. Styxosaurus, penguasa laut zaman kapur. Styxosaurus adalah plesiosaur dengan leher panjang yang sangat mencolok. Hidup sekitar 85 juta tahun lalu, makhluk ini memiliki panjang tubuh hingga 12 meter. Dengan leher yang mencapai setengah panjang tubuhnya, bayangkan seekor ular raksasa dengan tubuh seperti kura-kura laut. Styxosaurus menggunakan leher panjangnya untuk menangkap ikan dan cumi-cumi dari kejauhan. Namun, bentuk tubuhnya juga membuatnya rentan terhadap predator seperti Mosasaurus. Meski begitu, Styxosaurus adalah bukti betapa beragam dan luar biasanya kehidupan di lautan purba. Bang, Styxosaurus ini lehernya panjang banget. Kalau dia minum es teh, es tehnya pasti lama banget nyampe perut. Jess, Styxosaurus nggak minum es teh, dia makan ikan bukan ngemil. Wah, luar biasa ya guys. Dari Dunkleosteus yang kuat seperti tank sampai Styxosaurus dengan leher super panjang, monster-monster laut ini memang bikin merinding. Tapi syukurlah mereka sudah nggak ada lagi di lautan kita. Tapi bang, gimana kalau mereka tiba-tiba muncul lagi? Aku siap jadi sahabat mereka. Aku bakal ajak mereka makan mie instan bareng.
Jess, kalau mereka muncul lagi, yang ada kamu jadi topping mie instan mereka. Hah? Kalau gitu aku kabur aja, Bang. Ayo, jangan lupa subscribe. Kalau enggak, nanti Dun Cleosteus muncul di mimpi kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya, guys. Jangan lupa tetap penasaran dan terus eksplorasi.